Sekarang akulah yang berkuasa atas kalian, orang-orang sombong. Saat ini, hidup kalian berada di tanganku. Inilah balasan bagi kalian, orang-orang yang tidak tahu adat. Kalian masih ingat padaku? Anak kecil yang tersia-sia di sudut pasar, yang sering kau lempari dengan tomat busuk. Itu memang sangat menyakitkan bagi seorang bocah. Tapi bocah itu mempunyai sebuah mainan yang bagus, yang mampu menyerap energi jahat. Jangan larang aku mengikuti kesenanganku. Aku sudah bekerja keras demi kau dan anak-anak. Bertahun-tahun, dan permainan itu sekarang menjadi seperti ini. Api ini akan membakar hati kalian yang beku. Mulai saat ini, kalian menjadi pengikutku. Dan apabila di antara kalian ada yang tidak patuh padaku, maka aku akan buat seperti ini. Bisa kita seperti itu. Hentikan! Masih ada yang tersisa. Rangda, jangan limpahkan dendamu pada mereka yang tidak tahu apa-apa. Oh, seorang pangeran. Mana mungkin kau bisa lolos? Mungkin saja kau sedang beruntung. Satu langkah lagi, dan aku akan menggantikanmu sebagai raja. Tapi aku tidak perlu turun tangan sendiri untuk melawanmu. Oh, makhluk kecil yang malang. Orang selalu jijik dan menyingkirkanmu. Kini kau boleh membalasnya. Ya. Lakukan tugas pertamamu. Ya. Cuma ular. Sekarang kembalilah ke tuanmu. Rupanya kau perlu lawan yang seimbang. Apa ya? Oh ya, aku tahu. Ya. Nah, berpestalah sekarang. Ular itu besar sekali. Wah, gawat, bagaimana ini? Udah. Hei, kuda!
Aduh, susahnya jadi katak. Hei, Udel, tunggu aku. Hei kata kurus, kau tahu apa kesalahanmu? Kita bersembunyi di sini, menghindari bahaya, tahu? Oh. Kamu malah menantang bahaya. Pak Lurah, bagaimana ini selanjutnya? Bahaya? Kalau sampai ular-ular itu mendengar suara jelekmu, pasti kau sekarang sudah berada di dalam perut mereka. Tenang dulu. Ada masalah apa? Sebenarnya dia dari mana ya? Kamu katak baru? Kenalkan dulu ya. Katak-katak di sini memanggilku si Balut. Serahkan saja semua masalahnya padaku. Katak so tahu, jangan ikut campur. Selamat datang di tempat tinggal kami. Angin apa yang membawa kalian kemari? Coba perkenalkan dirimu pada kami, anak muda. Saya pangeran, bukan, saya katak dari negeri sebelah, iya. Oh, jauh sekali. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Saya naik kuda, iya. Naik kuda? Iya, sewaktu ular-ular itu menyerang saya, kebetulan ada kuda yang lewat. Terus saya melompat dan dibawa sampai kemari. Ya, sekarang saya tidak tahu pulangnya kemana. Kasihan sekali. Baiklah anak muda, mulai hari ini kamu boleh tinggal di sini. Ayo, anakku sudah menyiapkan hidangan untuk menyambut tamu kita hari ini. Inilah menu spesial kami. Sate lalat, sate nyamuk, dan lalat bumbu Bali. Silakan dinikmati. Ayo, tidak usah malu-malu. Aku ingin berjalan-jalan. Di mana putriku? Mungkin sedang berada di taman, Paduka. Putriku, sifatnya tidak pernah berubah. Tuan Putri, sekarang ini nasib kerajaan sedang menunggu keputusan Tuan Putri. Iya, Tuan Putri. Rangga akan marah kalau Tuan Putri sampai menolak lamarannya. Tidak sudi aku dilamar. Laki-laki jelek seperti Rangga itu memang tidak tahu diri. Tapi Tuan Putri juga harus memikirkan nasib negeri ini. Lalu bagaimana dengan keselamatanku? Coba kalian pikir, siapa yang peduli pada keselamatanku? Sekarang tidak ada lagi yang peduli. Enak saja.
Tolong! Tanganku! Cepat ambilkan! Tapi Tuan Putri, kami tidak bisa berenang. Apa yang melakukan? Itu sabut tanganku yang paling mahal. Percuma aku punya dayang-dayang seperti kalian. Kalian tidak berguna. Tuan Putri, ini sapu tangan Anda, Tuan Putri. Ini dia sapu tangannya. Kata, kau sungguh bisa bicara. Tapi kau telah mengotori sabut tanganku Aku hanya bermaksud menolong Tuan Putri. dan mengharapkan imbalannya. Putri Bestari, pertolongan yang tulus tidak mengharapkan apa-apa. Kau tahu namaku? Hei katak jelek. Memang tidak ada orang yang peduli padaku sekarang. Tapi jangan harap aku mau berteman dengan seekor katak yang jelek seperti dirimu. Aku ini seorang pangeran, tahu? Seekor katak hendak menjadi seorang pangeran, bukannya lembu. Memanggil hujan pun kau tidak sanggup. Lihatlah, hujan tidak pernah turun lagi. Apa kerjamu selama ini, katak? Yuhu! Aku datang, putriku. Sudah tiba waktunya, putri. Sekarang tidak ada lagi alasan untuk menolak. Seluruh negeri dalam kekuasaanku, tak terkecuali kau. Hari ini aku akan membawamu ke istanaku. Mari, putriku. Tidak lengkap seorang raja tanpa permaisuri. Kau tidak akan bisa menolak dariku. Jangan, aku tidak mau. Tolong, Tidak ada yang bisa menolongmu, kecuali aku. aku tidak sudi. Tolong, jangan. Hei, di mana kalian? Kita harus menolongnya cepat. Ayo. Oh.